Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan broadcast interaksi langsung dengan subscriber Siati Embun atau viewers setia Siati Embun yang sudah subscribe ke channel NP Channel Neutrals Production. Yang sebagaimana di video kali ini sangat beda sekali karena kemarin-kemarinnya Siati Embun traveling, mengeluarkan album-album hiburan dan lagu-lagu, baik lagu-lagu religi, dangdut, DJ, dan segala macam. Kali ini saya akan berinteraksi langsung dan menyapa langsung kepada sobat setia viewers Siati Embun Neutrals Production. Nah, yang sangat membuat saya senang dan bangga nge-YouTube itu karena awalnya saya mengikuti pelatihan kejurnalistikan. Nah, dan diingatan saya itu muncul sehingga saya timbul ide atau kreasi saya sendiri. Nah, saya kalau senang mengikuti event-event seperti ini, otomatis aku harus punya channel sendiri. Nah, karena itulah Siati Embun membentuk channel sendiri yang sebagaimana saat ini saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah subscribe ke channelku. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya saat nge-YouTube. Ya pasti ada sih dalam setiap perjalanan seseorang dalam membangun channel atau nge-YouTube ya, atau membuat channel sendiri seperti Neutrals Production tentunya. Dan Anda pun juga bisa seperti Siati Embun dengan karya yang sehat dan positif, tidak saling menjatuhkan dan saling menginformasikan informasi seputar ya traveling, news di sekitar kita lah ya, saling berbagi share tentang pengalaman kita dan juga traveling religi misalkan. Dan hal-hal itu alhamdulillah Siati Embun sudah merasakan enaknya dan asiknya menjadi seorang content creator hingga saat ini. Bayangkan loh ya guys, aku itu saat itu membuat channel bodo amat sih ya kan. Pas saat Siati Embun ini melakukan uploadan video-video sebelumnya, sebelum saat ini, dulu masih menggunakan aplikasi video show ya, mau nyanyi ini kayak nyanyi itulah ya kan, terus direkam gitu bodo amat, suaranya fals, enggak, nonton sedikit, subscribe sedikit, ya pokok itulah ya. Tapi karena banyak pengalaman yang diambil setelah Siati Embun nge-YouTube, mulai dari 2000 berapa kayaknya 2011 atau 2012an, aku tuh juga mengikuti event-event gitu loh, seperti event kejurnalistikan, terus membuat naskah berita. Nah, dari situ saya tertarik. Nah, dan semenjak mengikuti event-event seperti itu, loh, aku kok jadi tertarik ya di kesenian seperti ini. Nah, mulai dari situ muncullah kreasi di otak Siati Embun tuh. Andaikan aku kalau punya channel sendiri, aku bisa mengabarkan apapun dan diupload ke channelku. Bodo amat yang mau nonton sedikit, view sedikit, subscriber sedikit, bodo amat. Yang jelas aku bisa berkreasi, menyalurkan hobi saya dan ditonton saya sendiri. Nah, dari situ Siati Embun juga ini ya merasakan berbeda setelah melakukan ya segala macam itulah, gila-gilaan gitu ya kan. Ya seperti ya enggak, waktu itu masih belum ramainya TikTok gitu kan. Dan Siati Embun juga ini loh ya, sangat suka sekali memang ke seperti menulis, membaca atau menulis berita. Dan karena disinilah semakin mengkaji ilmu yang ada di Siati Embun lagi. Aku hobinya ini, aku sukanya ini gitu. Nah, jadi aku torehkan semua apa yang menjadi hobi saya di channel saya ini ya, seperti menyanyi, baik
hancur atau amburadul apa itulah ya, bodo amat asalkan itu menurut saya Timbun, wah nggak apa-apa lah. Aku nggak kepikiran subscriber kayak likernya itu nggak sedikit. Nah untuk nggak kepikiran ke situ. Nah, dan untuk sobat-sobat kalian semua, untuk youtuber pemula, monggo silakan berkreasi dan silakan melakukan hobi yang positif dan menerapkan ilmu yang ada pada diri kalian, sehingga kalian bisa menciptakan karya yang sehat dan juga positif untuk menghindari hal-hal yang negatif. Nah, dari sinilah Sia Timbun guys menciptakan channel yang waktu itu belum masih ada NP channel Netrals Production, hanya Netrals Production saja. Dan pas waktu itu Sia Timbun dapat 5 atau 7 video, subscriber tuh berdatangan, entah saya nggak tahu dari siapapun itu, 1 ke 2 ke subscriber itu berdatangan. Ya sudah, saya biarkan aja, cuek ya kan, nggak tahu soalnya masih di dunia YouTubers waktu itu. Nah, kali ini saya juga menampilkan yang berbeda, entah itu menulis puisi, kayak mengarang puisi, ya apapun itu, berupa news gitu kan. Saya torehkan semua dari channel saya, unek-unek saya. Nah, dari situlah terciptalah video-video unik dari Sia Timbun. Maka walaupun nggak ini ya, kalian nggak usah berkecil hati karena penontonnya sepi, subscribernya dikit, yang like sedikit, bodoh amat, asalkan hobi kamu merasa puas dengan diri kamu sendiri yang memiliki hobi. Nah, dari situlah kalian akan timbul ilmu tersendiri dan membuat kalian itu akan menciptakan karya-karya positif. Nah, dari situlah subscriber Sia Timbun naik ya, sudah 40 lebih lah, katakan seperti itu, 40 lebih. Terus Sia Timbun nyanyi wes, asal gak karu-karuan, apa kayak gambus, kayak aku kan pencinta lagu gambus ya, lagu-lagu Arabik sana gitu. Alhamdulillah sekolah saya sangat mendukung sekali tentang qosida dan gambus gitu kan, sejak waktu MTS dan Alia sana, di waktu pas aku sekolah di tahun yang lalu gitu. Nah, saya menekuni itu karena saya sangat asik dengan hiburan yang bernuansa religi, musik gambus, qosida, kayak entah itu dangdut, DJ, lagu pop, apalagi Malaysia. Waduh, pokoknya Sia Timbun suka ya pada hiburan ini, utamanya di bidang musik atau menyanyikan lagu-lagu apalah itulah ya. Nah, setelah itu naiklah subscriberku lagi 140 berapa gitulah ya guys ya. Nah, itu wah, ini subscriberku dari mana katanya aku. Padahal aku lah cuma videonya gitu, jelek amat sampai sekarang kan subscriberku dikit. Ya, bodo amat sih, aku nggak memperhatikan subscriberku. Nah, baru kali ini spesial guys untuk Anda. Makanya sobat viewers, subscriber Sia Timbun dimanapun Anda berada, kali ini Sia Timbun banyak ucapkan terima kasih dan supportnya untuk kalian. Dan terus Sia Timbun membuat video bermacam-macam, video puisi, kayak berita, kayak buat traveling sendiri, ini kayak ini. Nah, naik tuh lagi subscriber Sia Timbun 100 berapa, 160-an atau 155 gitulah ya. Terus setelah itu Sia Timbun menemukan, nah dari sini awal karya Sia Timbun banyak dikenal kalian semua, sehingga kalian subscribe ke channel Sia Timbun. Nah, Sia Timbun ini mengupload konten video yang berupa kriminal yang terjadi di daerah perkampungan Sia Timbun sendiri, tepatnya di Kelurahan Ardirjo, Kabupaten Situbondo. Waktu itu pada jam 9-an atau jam 10-an gitulah ya pokoknya ya. Nah, Sia Timbun ini mengediting dan
Judulnya pun ini guys, nanti bisa dibuka di uploadan Setimbun sebelumnya ya. Situbondo dikejutkan dengan kasus perampokan di daerah perkampungan Kelurahan Ardirejo RT 4 atau RW 1. Nah, dari situlah kalian-kalian itu mengenal Setimbun, yaitu kan. Setelah itu tiba-tiba sudah saya upload selang ke beberapa kejadian tersebut. Setimbun upload waktu itu tanpa menulis narasi, ya kan, tanpa menulis narasi, tanpa pikir, karena asiknya kriminal seperti ini, news gitu kan. Aku paling suka nih kalau kayak gini. Nah, diwawancarai gitu kan, tiba-tiba likernya naik, alhamdulillah 10, 20, 30 sudah saya biarkan. Terus keesokannya tiba-tiba banyak itu cetan bodo amat ya, dari siapa saja, entah subscribernya Setimbun yang ya karena karyanya Setimbun, mungkin suka kepada karyanya Setimbun, alhamdulillah, makasih banyak. Dan juga yang menghujat juga ada. Nah, buat guys, untuk kalian semua teman-teman sobat Setimbun, nah untuk Anda yang youtuber pemula, kayak youtuber ya semacam Atta Halilintar lah, youtuber se-Asia, dia nggak lepas guys dari ini ya, dari hujatan, kata kasar dari ya penggemar atau netizen yang membuat kita tidak senang. Sudah abaikan, karena beliau orang itulah yang akan menghalangi cipta karya kita, sehingga kita agar patah semangat gini, banyak dihujat biar aduh, pokok nggak bisa dijelaskan ya kalau sudah yang komentarnya sudah negatif tentang kita, sudah hilangkan aja. Nah, kebetulan komentarnya ini banyak. Nah, dan yang paling menarik guys, di sini juga ditemukan dengan komentarnya di Setimbun. Nggak nyangka. Nah, ini di daerah rumahnya sendiri guys, yang melakukan aksi pencurian di perkampungan Setimbun ini. Nih, nggak nyangka kalau kawanku kerja hanya begini, atau perampok pantesan sesudah lebaran ini kalau berangkat kerja kok sebentar pulang. Dalam hatiku bertanya, kerja apa ya? Nah, terus ini, waduh, banyak sekali nih ya komentarnya ya. Kalian bisa nanti baca sendiri ya guys, uploadan Setimbun di 6 bulan yang lalu ya, di 6 bulan lalu, yang berjudul Situbondo dikejutkan dengan kasus perampokan di daerah perkampungan Kelurahan Ardirejo RT 4 RW 1. Nah, bisa cek sendiri tuh. Memang guys, waktu itu cuma bilang terperosoknya kan, aku tanpa mikir panjang nih untuk buat narasi kayak inilah itulah ya kan. Dari saking menariknya ini berita yang baru saya jumpai di daerah rumah saya sendiri, viral loh ini. Waktu pas kejadian, wah, pas terperosoknya ini, warga tuh datang dari manapun, dari ya bahkan sampai anggota kepolisian pun menyaksikan. Cuma saya nggak sempat mewawancarai, saya hanya mewawancarai ketua kelurahan setempat di daerah rumah saya itu guys. Nah, setelah itu kejadian ini setelah itu selesai, banyak juga yang berkomentar miring ya tentang Setimbun mengenai video ini. Nah, bilangnya gini, tunggu guys. Nah, namanya atas Vicky Fatoni. Hai Vicky Fatoni ya, ini adalah komentar Anda. Ini mereka juga maling di perumahan saya di Geraha Chandra Asri Tabanan Bali. Ternyata tertangkap di Situbondo. Kenapa nggak digebukin saja dulu? Kurang ajar mereka, katanya Mas Vicky Fatoni ini. Nah, dan setelah itu juga ada
alhamdulillah tertangkap juga itu mobil Bali. Nah, untuk ini siapa ini? Siti Hayati, Mbak Siti Hayati ya. Terus, nah, Mas Gaspol bro, halo bro, Mas Gaspol ini di sini juga saya bacakan ya. Ribet amat ngomong terperosoknya. Nah, ya enggak bukan ribet amat sih, karena itu saya enggak menulis narasi sebelumnya, naskah sebelumnya tidak ditentukan, menggunakan bahasa sendiri yang saya gunakan karena takut ketinggalan penonton, takut ketinggalan anda yang subscriber ke channel Setiati Embun. Karena selang 1 jam atau 1 jam setengahan biasanya editing itu guys 4 atau 5 jam loh ya untuk news-news gini, apalagi durasinya ini 5 menit 46. Nah jadi waduh, semampunya Setiati Embun ngomongnya juga menggunakan pengembangan bahasa saya sendiri. Nah akhirnya ya seperti ini. Nah, ya 2 tahun lalu masih kerja di Kalimantan. Nah iya banyak sekali ya guys ya, ini komentar-komentar nggak ini saya sampai bingung juga ngebacakan. Teman-teman atau sobat Setiati Embun yang telah komentar, salam saya kepada anda semua yang sudah komen dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anda karena video ini sebelumnya saya sudah yakin akan jadi trending. Ternyata walaupun trendingnya di urutan terbawah, tapi saya merupakan kebanggaan tersendiri. Nah, dengan adanya konten kriminal seperti ini juga membawa hikmah pada Setiati Embun dalam membangun channel Netrals Production ini. Terima kasih untuk semuanya, like dan subscribe anda. Itu komentar anda sudah saya tanggapi dengan baik. Dan jangan diambil hati jika anda merasakan tidak nyaman apabila Setiati Embun menjawab komentar-komentar anda, karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa ya guys ya. Nah dari sinilah Setiati Embun banyak belajar dari kalian. Justru komentar kalian yang buruk tentang Setiati Embun, justru Setiati Embun akan semakin semangat. Nah jadi untuk YouTuber pemula atau YouTuber pada umumnya lah ya, YouTuber kelas pada umumnya seperti Atta Halilintar misalkan dan siapapun itu, kita nggak usah berkecil hati karena kemakan komentar-komentar netizen atau sobat-sobat neti lainnya yang ada komentar miring kepada kita. Monggo silakan. Dan juga justru sudah dipersediakan ya di bawah kolom komentar itu antara like dan dislike. Nah hal yang seperti itulah sebenarnya itu sudah dipersediakan bagi penonton atau viewers setia channel tersebut untuk nge-dislike atau yang nge-like. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang banyak nge-like-nya di video-video saya, utamanya di tentang kriminal ini ya sobat Netrals Production. Dari situlah juga banyak komentar baik tentang Setiati Embun. Wah Setiati Embun gini baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menerima karya Setiati Embun dengan baik dan menonton dengan baik. Ditunggu ya guys komentar-komentar kalian semua. Dan agar Setiati Embun terus semangat dan membuat konten-konten hiburan kepada anda, konten-konten melaporkan berita atau saling share informasi tentang ya seputar traveling, wisata religi, musik dan hiburan, news seperti itu dan lain-lain seperti itu. Karena di sinilah banyak orang beranggapan komentar seseorang itu kan dirasakan dengan kita, perasaan kita yang dirasakan gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita terima dengan lapang dada saja ya guys ya. Karena semua itu kembali pada kita sendiri. Kalau aku nggak suka pada karya seseorang,
atau konten seseorang yang dia ciptakan untuk diupload di channelnya masing-masing. Kalau saya timbun komentar itu ya di ngedislike. Misalkan gini, katakan sudah si A ini buat konten, nah saya timbun ternyata nggak suka pada konten itu, otomatis saya timbun kan ngedislike, dan ucapannya sedikit mencubit atau perasaan ya pada seseorang tersebut. Tapi saya timbun ngedislike, akan tetapi memberi masukan, nasihat yang baik. Misalkan saya timbun komentar pada channel si A tentang kriminal apalah ya, pembunuhan gitu ya kan. Saya timbun ternyata nggak suka. Gini, alangkah bagusnya, misalkan nggak ada wawancaranya ya guys, nggak ada wawancaranya gitu kan. Alangkah bagusnya video ini ada wawancaranya, ya semacam itulah ya kan. Alangkah bagusnya video ini ada wawancara dari pihak keluarga atau masyarakat setempat mengenai kejadian tersebut. Nah misalkan nggak ada wawancaranya tuh, sekedar upload, atau sebenarnya karyanya bagus, akan tetapi Syed Imbun ini tidak suka gitu, otomatis kan kita ngedislike. Enggak semerta-merta kita membuat orang itu tersinggung, hatinya, perasaannya itu tersinggung gini. Kalau news itu disertakan dengan dengan wawancara yang detail, tapi dia nggak ada gitu, otomatis kurang menarik videonya. Nah, dari situlah kesannya seperti gimana gitu ya kan, orang yang yang memiliki kontennya gitu kan. Nah tolong dihargai, misalkan karya-karya sobat-sobat YouTubers lainnya dalam berkomentarlah yang positif. Sekalipun kalian tidak suka, baik nge-dislike, tolonglah setidaknya ya kita itu memberi masukan, saran agar seseorang itu lebih bangkit lagi untuk membangun channel tersebut. Dan hujatan atau ya komentar miring kepada kita justru membuat kita semakin bangkit. Tapi ya tolonglah jangan keterlaluan kepada sobat-sobat YouTubers lainnya, kepada kalian-kalian yang berkomentar gitu ya kan. Sewajarnya saja gitu, bukan karena kami tidak takut dikomentari ya kan, karena teman-teman YouTubers itu siap dikomentari, mentalnya sudah baja semua guys. Nah jadi Anda yang masih inilah ya, yang masih kurang paham ke dunia YouTubers, sudah tidak sukanya tidak terlalu ini, jangan berlebihan gitu kan, karena nge-YouTube itu tidak gampang guys. Dia butuh waktu, butuh otak yang kuat, butuh tenaga ya kan. Dan hal ini semua pasti dirasakan pada YouTubers ya, YouTubers umumnya, karena setiap kali kita menjumpai komentar-komentar seseorang, kita mampir ke channel seseorang, kita mampir ke YouTuber si A, YouTuber si B, YouTuber si C, enggak lepas dari hujatan, dislike kayak gitu kayak. Nah itu tolonglah dijaga, kita saling saling baik untuk membangkitkan channel seseorang gitu kan. Ya sebenarnya mengharapkan komentarnya baik semua ya kan, baik, dan like-nya banyak semua tanpa ngedislike orang yang nonton video kita, maunya gitu guys. Nah tapi kalau kita di like semua banyak, bagus semua, komentar ini ya, komentarnya baik semua, nah justru YouTubers ini seperti kita yang YouTubers lainnya, dia akan menyepelekan. Justru ya videoku sudah bagus, ntar lagi aku dibanjiri like, komennya sudah baik-baik. Nah itu yang membuat kita sombong kalau nggak ada like dan komennya yang miring atau nge-dislike. Nah itu konten creator membuat akan sombong gitu guys, kalau misalkan nggak ada komentar miring. Nah, kalau aku sebenarnya nggak masalah ya, karena
aku sudah siap gitu loh, sudah siap untuk ngadepin sobat-sobat netizen, baik baik kalian-kalian yang beranggapan negatif, miring tentang, asalkan kita dibenahi sendiri, tata letak kita itu dibenahi sendiri, kita menyalurkan bakat yang positif, karya yang positif. Nah, dan akan kita itu dibenarkan sendiri gitu loh. Ini loh ya, kita harus memposisikan dalam kebenaran tersebut dalam hal yang positif sendiri, dalam baik mengabarkan informasi, membuat konten gitu kan. Kebanyakan kan orang itu kan misalkan ingin viral, ingin buat yang macam-macam, buat segala macam kontennya, ngeprank. Seperti kejadian yang bulan kemarin itu, Ferdian Paleka misalnya ngeprank sembako sampah gitu, sembako sampah. Nah, itu enggak manusiawi gitulah ya kan, dan menuai banyak hujatan bagi semua komentator miring dari sobat-sobat netizen yang komentarnya baik berbalik menjadi tidak baik, dijatuhkan semua ke Ferdian Paleka misalkan karena masalah sembako sampah gitu. Jangan ya guys ya, untuk YouTuber pemula dan saya sendiri tidak menggurui, akan tetapi kita itu butuh proses, banyak belajar lagi, banyak ilmu yang harus diperhatikan dari teman-teman YouTubers lainnya, masukan dari sobat-sobat YouTubers lainnya. Kita nggak boleh harus patah semangat. Ada yang nggak suka pada konten Setimbun, sudah Setimbun nggak usah memikirkan, tidak suka, mikirkan yang suka saja pada Setimbun ya kan. Karena Setimbun juga memperhatikan bagi yang tidak suka, bagi yang suka. Yang suka pada Setimbun monggo tonton videonya, yang nggak suka nggak apa-apa, ngedislike monggo. Tapi tolong komentarnya dengan baik. Dan setiap konten kreator itu berusahanya sangat berat guys, ya kan. Setimbun sendiri dirasa-rasakan Bang Atta itu wow banget, konten kreator yang luar biasa ya kan, sehingga dikenal karyanya dengan seluruh YouTubers Indonesia. Karena kenapa? Di balik sosok Bang Atta Halilintar ini, selain buat konten video, ngevisual audio, memperhalus kayak mempercantik suara, kayak waduh, ini nggak bisa ini ya. Setimbun nggak bisa nih meniru YouTubers kelas, karena modalnya Setimbun dengan peralatan seadanya, modal rempeyek seperti ini, semata hanya hobi, bakat dalam kejurnalistikan. Sangat jauh kita melihat kepada Bang Atta seperti itu. Nah, tapi apa salahnya kita berkarya ya kan? Tapi apa salahnya kita berkarya menciptakan hal-hal positif yang ada dalam diri kita untuk ditularkan kepada sobat-sobat viewers yang menyukai karya Setimbun. Nah, barangkali ada Setimbun lainnya di luar sana, monggo silakan untuk konten apapun monggo, tapi pada tepat sasarannya, tepat pada tepatnya. Sewajarnya kita konten yang berfaedah, kayak yang berisi nasihat, kayak yang berisi hiburan di dalamnya dengan kesan-kesan yang agamis, atau dia nasihat-nasihat keislamiannya itu dapat, semoga akan tertular pada penontonnya gitu loh, yang diharapkan semua YouTubers gitu ya kan. Karena nggak gampang guys orang berkarya di dunia YouTubers ini, nggak gampang. Nggak gampangnya dari mana? Seorang nggak gampang menduduki dunia YouTubers ini, mulai ya, seperti katakan seperti saya lah, seperti itu. Ini nggak gampang guys, butuh proses. Dan aku pun mau mengikuti
Ini semua dari pendidikan. Sejak aku di bangku MTS kelas 2, aku suka mengikuti, ya inilah ya, kejurnalistikan, menulis berita, karyanya siapa, Jawa Pos misalkan. Ada event-event seperti kemarin ada ini, Kak Najwa Shihab hadir kepada Jawa Timur, mengikuti gitu-gitu tentang event-event, ya tentang broadcast, tentang mengabarkan dan menulis naskah berita. Aku selalu mengikuti tuh, selalu mengikuti hal-hal yang demikian. Nah, karena nggak gampang guys jadi seorang YouTubers itu. Mulai dari menulis naskah, kita menangkap berita dari mana, kita harus menyusun sesuai dengan isi berita tersebut. Narasinya harus kita kembangkan menggunakan otak. Belum audionya, untuk memperjelas suara audio, untuk menarik penonton atau pemirsa agar singgah di channel kami atau singgah di channel kita, seolah-olah ingin ditonton, ya kan? Nggak gampang guys. Nah, dari situlah monggo siapapun untuk menjadi YouTuber silakan, nggak apa-apa, karena media sudah terbuka. Tidak hanya di dunia televisi, di dunia entertain, mereka bisa berkarir atau berkarya juga di televisi. Nggak hanya di televisi, kita pun bisa. Dari sebelum kita lahir hingga mati esok, hingga di akhirat pun, gambarannya itu bisa dikontenkan guys. Karena nggak gampang menjadi konten creators, itu nggak gampang. Editingannya pun memakan waktu 4 jam, 5 jam atau 6 jam, bahkan seterusnya. Apabila editor, konten kreator yang profesional, nggak seperti saya Timbun, ya nggak seperti saya lah ya, yang masih kurang dengan segala alat seadanya, tiba-tiba ngonten, buat video, bodo amat orang ini, komentar ini, apapun itu, nggak seperti ini. Sulit guys untuk menjadi content creators. Sulitnya apa? Membutuhkan waktu jam yang berlama-lama jam yang dibutuhkan. 4 jam, 5 jam, 3 jam, seperti di televisi pada umumnya, televisi ya yang nasional atau TV swasta lainnya, krunya dia banyak guys. Krunya banyak, sudah ditentukan masing-masingnya, di bagian ini, di bagian itu. Apalagi seperti kita nyanyi sendiri, editing sendiri, visual audionya sendiri, editor sendiri. Kalau nggak kemampuan, kalau nggak otak apa? Kalau nggak banyak share sama teman YouTubers itu apa? Jadi disitulah guys, menariknya saya Timbun di situ. Sukanya ngonten sejak 2012 lalu. 2016 atau 2015 saya Timbun mandek. Tidak pernah ngonten lagi karena sibuk dengan aktivitas. Ada nenek saya Timbun yang sudah sepuh. Beliaunya butuh perawatan karena sudah manula di usia tua. Saya Timbun harus merawat itu, dan juga kesibukan saya Timbun lainnya ya, membina jamaah gitu. Nah, dari sinilah sangat sulit memang menjadi konten kreator. Itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Kalau cuma lihat si Timbun berleha-leha, nyanyi sana sini, ke situ kemana, ke sana kemana, nyanyi dengan lagu tinggi kayak dangdut kayak seenaknya, semampunya. Akan tetapi kesusahan kalian dapat setelah merekam
video-video yang akan ditayangkan. Lagu pun Setimbun itu bisa memakan waktu 3 jam, 4 jam, atau 5 jaman untuk editing. Bahkan Setimbun tidak pernah tidur. Dari saking sukanya, dari saking momen ini nggak mau hilang dari diri Setimbun. Dari situ, karena ilmu Setimbun sudah ada, sudah dibekali sejak MTS dulu ya, waktu pas mengikuti kejurnalistikan itu, gitu. Wah, sekarang sudah canggih, siapapun boleh jadi YouTubers, siapapun boleh menyiarkan media, asalkan bukan hoax, asal bukan mengada-ngada. Seperti itu. Bukan sok lebay, bukan. Mereka lebay nggak apa-apa. Lebay dalam artian ya konten sendiri, kayak lebay nambahin ini, kayak dikomplikasikan ini, kayak ditambah ini di video klipnya. Oh enggak, lebay nggak apa-apa, karena dia kontennya sendiri. Tapi kalau mengabarkan media, berita, news, kita nggak boleh lebay, guys. Kita harus semampunya. Kita nggak boleh lebay. Misalkan si A menjelaskan beritanya kebanjiran, misalkan bencana alam, boleh siapapun mengabarkan bencana alam atau banjir dan sejenisnya. Akan tetapi kita harus menggunakan otak juga, menggunakan pengembangan bahasa sendiri kita, agar konten kita juga ditonton, sekalipun sama dengan channel si A. Oh, si A menjelaskan tentang bencana banjir, Setimbun besok akan menjelaskan bencana banjir juga. Misalkan si A menjelaskan tentang wawancara tentang kebanjiran, Setimbun bukan wawancaranya dengan orang yang sama, di orang yang berbeda juga, gitu. Jadi tolonglah ya guys, komentarnya itu komentarnya diperhatikan juga, tidak seenaknya komentar pada sobat-sobat YouTubers lainnya, gitu kan. Karena titik kesalahan, salah dan lupa atau kekurangan itu merupakan hal yang dimiliki manusia. Jadi wajarlah Setimbun ini belepotan menjelaskannya, bilang terperosoknya aja susah, ribet. Bayangkan di video sebelumnya, menggunakan naskah dengan tidak menggunakan naskah. Jangankan Setimbun, reporter pun, Metro TV, TV One, dan ya yang menjelaskan tentang news, berita sekitar kita, berita tentang bencana alam. Di samping itu, pasti ada kesalahan, sepatah dua patah, yang gak bisa kepotong, apalagi secara live. Beda guys. Nah, dari situlah kita harus banyak belajar. Oh, seperti ini jadi seorang YouTubers. Nggak seenaknya komentar ini kayak aku YouTuber juga, bisa seperti itu. YouTuber juga, jelek bagusan videoku. Jangan begitu guys. Hargai konten seseorang. Misalkan, wah bagus sekali channelnya si A, Setimbun belum tentu bisa meniru channel si A tersebut sama persis seperti tersebut. Beda. Justru akan berbeda topik lagi. Pembahasannya justru berbeda lagi, gitu. Jadi tolonglah ya guys, jangan serta-merta kita seenaknya komen di kolom komentar. Enggak inilah, nyinyirin lah, sibuk pakai HP nyinyirin YouTubers yang kita nggak suka, gitu. YouTubers yang kita suka, sudah kita biasa aja ya kan. Nah, dari sinilah Setimbun itu belajar dengan kalian, gitu. Monggo, mau komentar miring, mau komentar yang tidak baik tentang Setimbun, monggo. Tapi juga diperhatikan batas-batasnya. Selama konten tersebut masih mengandung positif atau nasihat kepada kita, ambil saja manfaat
dan saran kebaikannya untuk kita. Itu sudah disediakan kok antara tombol like dan dislike. Kalian hanya tinggal pilih saja. Kalau Sehat Imbun tidak suka yang dislike, komentarnya dikomentarin, tapi yang sekiranya membawa nasihat pada pemilik channel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kewaspadaan ini, entah kok di kolom komentar apapun, Sehat Imbun juga komentar di sana sini, di channel seseorang juga sama. Soalnya hal positif akan tertuju pada kita. Jika kita komentarnya baik, positif pada seseorang, seseorang akan mengklik channel kita untuk melihat seperti apa sih ini Sehat Imbun, channelnya kok seperti ini. Dicek tuh, oh seperti ini, pantas orangnya gini-gini. Nah, tapi kalau komentar kalian, komentar Anda yang tidak baik, sobat netizen yang tidak enak pada YouTuber selainnya, ini sangat susah guys. Diklik, wah subscribernya sedikit, komentarnya gini, videonya bagusan yang mengupload daripada video ini. Nah, tetap siapa yang rugi? Kan kalian. Wong sama-sama ngetik kok, wong sama-sama capek kok. Antara baik dan buruknya komentar tersebut, wong sama-sama ngetik kok. Apa salahnya sih komentar baik? Apa salahnya sih komentar tidak baik? Baik dan tidak baik itu pasti ada di komentar kita. Kalau komentar kita selalu dibanjiri dengan like baik semua, kita tidak akan semangat, justru akan menyepelekan kita dalam konten atau membuat karya ciptaan kita sendiri. Ya, saya mau buat video apapun terserah saya, bagus, banyak likernya. Jangan gitu guys, itu justru menyombongkan diri sendiri. Tapi kalau kalian, saya ucapkan terima kasih juga ya buat yang berkomentar miring tentang Sehat Imbun. Justru komentar kalian yang kurang baik, Sehat Imbun ucapkan banyak terima kasih karena sudah memperhatikan, melihat setidaknya di konten karya Sehat Imbun. Dari sinilah Sehat Imbun juga belajar dari komentar-komentar miring kalian, dari komentar-komentar positif kalian. Jika komentar positif akan menjadi sandaran dan support untuk Sehat Imbun. Jika itu berupa komentar miring atau komentar tidak sedap lah ya, itu merupakan semangat untuk memajukan channel Sehat Imbun juga. Dan maaf jika Sehat Imbun membalas kata-katanya kurang baik juga. Wajarlah, Sehat Imbun ini menciptakan kreasi itu semaunya, jadi gak lepas dari komentar kalian gitu. Gak lepas dari komentar kalian, yang komentar yang buruk, yang tidak baik. Dari situ agar selalu waspada dalam komentar kalian dan menjaga perasaan teman-teman YouTubers lainnya gitu. Ya, cukup sekian ya guys ya. Mungkin Sehat Imbun di konten-konten berikutnya akan hadir dengan broadcast interaksi langsung dengan subscriber setia Sehat Imbun atau Netrals Production. Nah, seperti itu. Dari sinilah Sehat Imbun ucapkan banyak terima kasih atas support dan komentar kalian. Semoga channel Sehat Imbun banyak diterima di kalangan sobat setia Sehat Imbun dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.